Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulkhairalidan, berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh. Di sini saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya pada mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu untuk menjelaskan sedikit atau membahas tentang Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi dari Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu yaitu negara Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri khas berdasarkan atas asas kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, ketuhanan yang Maha Esa, dan berdasarkan Pancasila. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis Indonesia. Pasal 3 ini adalah pasal yang singkat tetapi sangat penting karena mencakup prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan pertama yaitu Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mendefinisikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki karakteristik tertentu. Ini menekankan pentingnya geografi Indonesia, terdiri dari ribuan pulau yang menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pasal ini juga menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah asas kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ini merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari negara Indonesia, termasuk prinsip-prinsip kemerdekaan dari penjajahan, kedaulatan nasional, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia juga ditegaskan sebagai salah satu dasar negara dalam pasal ini. Pancasila adalah filsafat yang pandangan dunia yang menjadi landasan bagi nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara. Kedaulatan atas wilayah-wilayah yang berada di laut dan dalam batas-batas yang ditentukan dengan undang-undang. Penjelasannya yaitu terdapat pada Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah-wilayah yang terletak di laut sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini mengacu pada konsep kedaulatan negara terhadap wilayah perairan yang mengelilingi Indonesia, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan perairan lainnya. Nah, batasan-batasan wilayah laut ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Selanjutnya ada negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam rangka menegakkan perdamaian dunia. Penjelasan selanjutnya terdapat pada Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjelaskan beberapa tanggung jawab dan tujuan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang adapun itu suku, agama, ras, dan golongan, serta untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Memajukan kesejahteraan umum. Ini menggarisbawahi komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara memiliki peran penting dalam pendidikan dan pengembangan intelektual masyarakat untuk mencapai tingkat pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Adapun yang terakhir yaitu ikut serta dalam rangka menegakkan perdamaian dunia.
Ini menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi konstitusi Indonesia. Ini mencakup aspek geografis, ideologis, kedaulatan, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dan persatuan masyarakat. Pasal ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam menjela atau menjaga perdamaian dunia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari pembahasan kita pada pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 pada Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada kekurangan kata atau penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan karena di sini saya juga dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.